Anda kembali di CNN Indonesia Connected. Pemerintah akan segera memberlakukan rawat inap BPJS Kesehatan kelas standar pada 18 rumah sakit vertikal. Dengan demikian, kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku akan dihapus dan diganti dengan prinsip gotong royong ya, sesuai dengan gaji. Yang gajinya lebih tinggi akan membayar lebih besar. Bagaimana kemudian implementasinya dan apakah cara ini cukup efektif? Bergabung bersama saya malam hari ini ada Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Pak Gufron, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Pak Gufron, penghapusan kelas BPJS Kesehatan rencananya akan dimulai bulan depan, Juli 2022. Kelas standar akan diterapkan, tarifnya bersifat tunggal, termasuk fasilitas juga untuk pasien. Kami konfirmasi terlebih dahulu, benar atau tidak? Kemudian apa alasannya mengubah sistem ini? Ya, itu belum tentu benar ya, karena masih di dalam satu proses pembahasan. Sehingga bagusnya memang ditunggu karena sekali lagi menurut katakanlah keputusan rapat di DPR juga harus disepakati masalah definisinya, kriterianya, tahapannya dan lain sebagainya. Jadi Juli ini karena sebagaimana tadi disampaikan oleh keputusan DPR untuk diuji cobakan. Dan sampai sekarang, sekali lagi, bahwa semuanya berjalan seperti biasa. Begitu. Baik, artinya bulan Juli 2022 ini masih dalam masa uji coba begitu ya Pak Gufron ya? Iya, uji cobanya pun kan konsepnya seperti apa itu kan terus disempurnakan ya. Jadi menurut saya sampai detik ini tidak ada penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Baik, gitu. baik. Kalau tadi Pak Gufron sempat menyinggung masih dalam masa pembahasan. Sampai dengan saat ini, 1 bulan menuju masa uji coba. Pembahasannya sudah sejauh mana Pak Gufron? Ya, dibahas konsepnya seperti apa, apakah 9 kriteria dulu, 12 kriteria dulu, dan tadi disebutkan uji coba 14 rumah sakit vertikal dulu atau 18 gitu ya. Jadi ini semua masih tahapan ya, jadi tidak perlu masyarakat kemudian bingung dan gaduh, demikian juga rumah sakit. Saya kira yang penting kita tunggu bagaimana polisinya, kemudian tentu kita berharap polisi itu sudah komprehensif, sudah tahu kira-kira kalau iuran seperti apa, tarif seperti bagaimana, kemudian kriterianya seperti apa, dan lain sebagainya, begitu. Baik, mungkin masih dalam tahap pembahasan, tapi kalau dievaluasi dengan sistem yang lama, ada kelas 1, 2, 3, mengapa sistem ini perlu diubah? Ada urgensi perubahan yang dibahas juga secara matang oleh BPJS Kesehatan dan juga pemerintah? Iya, kalau dulu memang urgent karena BPJS defisit. Sekarang ini kita bersyukur karena BPJS dalam sejarah pertama kali tidak defisit lagi, begitu. Jadi kita berharap fokusnya itu pada mutu. Jadi bagaimana standarisasi ya, bukan kelas standar tapi lebih ke arah standarisasi itu untuk standar biar mutunya lebih bagus begitu. Kalau untuk equity, bagaimana pelayanannya sama itu standardized clinical guideline, jadi tata kelola klinis agar sama antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini menjadi lebih urgent ya. Baik. Pak Gufron, yang menarik BPJS Kesehatan di sini menggunakan prinsip gotong royong untuk nanti mungkin dalam masa selanjutnya di sistem BPJS yang baru ini, BPJS Kesehatan khususnya. Gotong royong ini sesuai dengan gaji, yang gajinya lebih tinggi artinya membayar lebih besar. Berarti alasannya, satu untuk supaya semua adil begitu dan juga tadi mencegah defisit kembali terjadi di BPJS Kesehatan. Betul begitu Pak Gufron? Begini, tidak semuanya benar karena sudah sejak dulu, sejak didirikan ya BPJS itu berprinsip gotong royong, bukan disampaikan tadi nanti ke depan berprinsip gotong royong. Lah dulu berprinsip apa? Kemudian tadi kalau ini berbasis pada gaji lah, yang punya gaji, yang tidak. Jadi yang punya gaji tetap sampai saat ini basisnya juga gotong royong ya. Berbentuk kalau yang punya gaji ya peserta punya gaji itu persentase. Total persentasenya adalah 5% dan 4% dibayar oleh pemberi kerja, 1% oleh pekerja. Nah, gaji yang dihitung itu gajinya ya,
maksimum meskipun gajinya 100 juta, maksimum sekarang ini ya dihitung 12 juta, seperti itu. Ada gaji maksimum 12 juta, itu untuk ASN, PNS, karyawan swasta dan sebagainya. Bagaimana kemudian dengan pekerja lepas, Pak Gufron, atau yang mungkin tidak berpenghasilan? Iya, jadi untuk pekerja lepas atau sektor informal atau peserta bukan penerima upah, itu tetap sampai sekarang ini kalau kelas 3 ya 35.000 karena 7.000 itu disubsidi, kemudian katakanlah 100.000 dan 150.000 untuk kelas 1. Jadi itu tetap ya sampai detik ini seperti itu. Kalau kemudian yang tidak berpenghasilan tadi, nah itu jika mereka masuk di dalam DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian memenuhi syarat, maka dibayari oleh pemerintah. Jumlah yang dibayari itu sekarang ini total ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah lebih dari 130 juta. Oke, artinya yang BPI atau yang diberikan subsidi begitu masih dalam kelas-kelas yang memang sebelumnya juga sudah digunakan begitu oleh sistem BPJS Kesehatan? Iya, kalau yang PBI itu kelasnya kelas 3. Ya, yang belum ini kan standarisasi. Kelas 3 itu seperti apa? Nah, ini teman-teman memikirkan bagaimana kalau harus ada katakanlah partisinya itu sampai 2 meter dan sampai plafon, kemudian ada ventilasi, cahayanya cukup, kemudian ada oksigen, kemudian temboknya itu tidak korosif, itu dan lain sebagainya. Baik, isu ini kemudian beredar Pak di sosial media, jadi pro kontra kita lihat ya oleh warganet Indonesia. Kalau fasilitasnya sama tapi penghasilannya lebih besar, diharuskan membayar besar, bukankah malah mendorong peserta untuk memilih asuransi lain dengan mungkin fasilitas yang jauh lebih baik? Pak Gufron mungkin bisa menjawab? Ya, jadi memang saya juga tidak tahu karena ada yang menyampaikan informasi yang kurang pas begitu sehingga jadi kontroversi. Tapi sebetulnya BPJS itu sekali lagi sangat menolong masyarakat dan juga masih tetap seperti dulu gitu. Jadi tidak ada satu perubahan tadi yang kemudian dipersoalkan ya. Jadi saya kira kita kalaupun berubah ingin kepada yang lebih bagus, mutunya lebih baik dan pelayanannya lebih bagus ya, seperti yang sekarang ini kita mendapatkan penghargaan banyak, bahkan kepuasannya meningkat ya. Cuman di medsos tadi memang banyak mispersepsi ya. Nah, untuk diketahui bahwa sekarang ini tanpa krispon ya kita sudah bisa bekerja sama dengan asuransi kesehatan tambahan atau asuransi komersial, asuransi swasta ya, dengan senang hati. Jadi bagaimana efektivitas efisiensi. Jadi mereka yang punya asuransi komersial tadi ataupun BPJS bisa bekerja dengan baik dan itu sudah diatur baik naik kelas ataupun juga bisa COP begitu. Oke, dengan kris tadi yang Pak Gufron sebutkan kelas rawat inap standar, mungkin sudah ada perhitungan seberapa besar uji coba peralihan kris nantinya bisa mencegah defisit terjadi di tubuh BPJS Kesehatan, Pak Gufron? Iya, sudah saya sampaikan, BPJS ini tidak defisit sekarang. Jadi itu pemikiran lama, waktu itu memang BPJS defisit pada pusing ya, karena pusing kemudian mikir-mikir kayak gitulah. Ini bagaimana ya, kalau kemudian dalam tanda petik ya dikurangi, makanya kita sampaikan jangan gitu dong. Mari kita tingkatkan mutunya, bahkan kita fokus mutu gitu. Dan kami upayakan ya dan kami berharap sampai tahun 2024 itu tidak ada kenaikan iuran ya. Kalau iurannya tunggal apalagi disebut 75.000, lah mana gotong royongnya antara yang kaya dan yang miskin kalau sama-sama. Dan itu akan membebani APBN karena sekarang ini 35.000 jadi 75.000, naik 2 kali lipat PBI, jadi berat APBN-nya dan lain sebagainya ya. Jadi kami ada penelitian, ini menarik ya. Jadi yang mereka di kelas 1 kita tanya, apakah Anda mau untuk turun ya ke kelas 2 sehingga bayarannya turun. Nah itu kebanyakan tidak mau, tetap kepengen kelas 1. Demikian juga yang kelas 2, kita tanya apakah Anda kepengen turun kelas 3
Ya, itu kebanyakan, oh tidak, saya ingin tetap aja. Bahkan sebaliknya yang kelas 3, kita tanya apakah Anda kepenginnya naik kelas 2 atau kelas 1 dengan bayar tambahan? Oh tidak, kami inginnya tetap saja kelas 3, begitu. Dan iya, itu masyarakat kita seperti itu. Jadi kalau kita ingin bikin policy tentu yang sesuai kebutuhan dan persoalan yang ada di masyarakat, jadi tidak memberikan beban yang tidak perlu dan kegaduhan yang tidak perlu. Berarti angka 75.000 yang mungkin diasumsikan masyarakat karena angka median dari iuran BPJS sekarang hoax ya Pak? Iya, saya kira itu jatuh dari langit atau dari mana saya tidak tahu sumbernya. Oke. Artinya dengan kelas rawat inap standar ini bisa dikatakan bukanlah sesuatu yang standar, namun pelayanannya yang ditingkatkan dan menjadi standar hal tersebut begitu ya, mutu pelayanan yang ditingkatkan dan itu menjadi standar dari BPJS Kesehatan. Betul, jadi kalau sekarang Anda tanya ya, oh saya dirawat kelas 3 lah. Kelas 3 itu ada yang saya barusan lihat ya, ini di Jawa Tengah ya, di Semarang. Itu ada AC-nya dan satu ruangan itu cuma 2 orang, tapi kelas 3 gitu. Nah, yang lain ada yang 6 orang, ada berapa orang gitu, 4 orang dan lain sebagainya. Nah, itu belum ada standar. Maka perlu distandarisasi sehingga mutunya terjamin ya. Jadi ini menarik ya, kalau bisa bahkan satu ruangan seperti yang di Semarang saya lihat kelas 3, termasuk di Solo, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya, saya cek, itu satu ruangan tuh 2 bed untuk kelas 3. Jadi wah kalau seperti itu bagus, cuman masalahnya uangnya ada nggak untuk bangun seperti itu. Demikian. Dari banyaknya rumah sakit, Pak, mana yang kemudian jadi penerapan standar dari BPJS Kesehatan yang nantinya akan diimplementasikan sebagai KRIS ini? Mungkin bisa di-mention? Itu kan bertahap uji coba mulai dari yang vertikal dulu untuk kelas 3 standarnya seperti apa ya. Itu vertikal itu artinya rumah sakit yang langsung di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Baik. Sebelum memasuki Juli 2022 ada uji coba nanti, apa yang harus diketahui masyarakat nih Pak Gufron soal implementasi, kemudian regulasi, tarif dan juga iuran standar BPJS Kesehatan? Supaya mereka nggak panik mungkin. Betul, yang perlu diketahui satu, kami upayakan ya dan berharap tidak ada kenaikan iuran, jadi tidak perlu pusing. Dan pelayanan sampai detik ini ya, sampai nanti uji coba, kecuali yang diuji cobakan saja, itu pun juga standarisasi, jadi tetap sebagaimana biasa. Jadi tidak ada satu hal yang perlu dibikin gaduh ya, dan disalah persepsikan. Saya kira itu penting sekali untuk diketahui bagi masyarakat. Yang penting, masyarakat yang belum menjadi peserta, sehingga nanti mendadak kalau kemudian baru ikut menjadi peserta kalau pas harus dirawat di rumah sakit, ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu kami berharap masyarakat segeralah menjadi peserta bagi yang belum ya. Dan sekarang itu gampang sekali menjadi peserta, bisa dengan online JKN ya. Antri pun online JKN bisa, dari rumah antri, bahkan konsultasi dari rumah juga bisa. Luar biasa ya. Dan preminya cukup affordable ya, cukup terjangkau ya. Dan saya kira sulit ya dibandingkan dengan asuransi yang internasional atau komersial dengan yang ada di Indonesia ini. Saya tadi malam ya dengan beberapa orang dari Inggris ya, mereka itu kalau elective surgery artinya pembedahan yang dapat direncanakan ya, tidak emergency, itu nunggunya bisa sampai 6 bulan 2 tahun. Di Indonesia itu nunggu 1 bulan saja teriaknya sudah sangat keras. Mereka heran, wah Indonesia kok lebih bagus ya gitu, apa mau pindah gitu. Baik. Wacana peleburan kelas BPJS Kesehatan ini mungkin jadi pro kontra, tapi tadi catatan yang digarisbawahi adalah standar jaminan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan akan terus ditingkatkan dengan baik begitu ya Pak Gufron. Pak Gufron, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Di CNN Indonesia Connected. Sama-sama, terima kasih informasinya, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat.